Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Belajar Budaya. Kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Materi pertama yaitu kekongruenan dua bangun datar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kekongruenan. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jadi syaratnya dia bentuk dan ukurannya itu harus sama. Jadi kalau misalkan yang satunya segitiga, yang satunya lagi juga harus segitiga. Tapi ukurannya itu sama. Jadi nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Dia sama-sama besar atau sama-sama kecil. Nah, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau misalkan saya punya persegi panjang nih, ini kan gini kan, ini yang satu besar, yang satu gede, berarti dia enggak seukuran kan. Berarti misalkan ada yang segitiga segini nih, perseginya segini nih. Apa ini sama nih. Nah, sisi yang bersesuaian, sisi ini sama ini nih. Yang lebar sama lebar dia sama, terus yang panjang sama panjang dia sama. Nah, itu yang namanya sama panjang dan sudutnya sama. Karena kalau sudut berarti sudut yang ini sama dengan sudut ini. Contohnya gini nih. Di sini ada dua trapesium. Sama-sama trapesium siku-siku. Nah, sudut yang bersesuaian dari ini nih, gambar ini. Jadi, sudut yang bersesuaian ini ada sudut D sama sudut M. Karena dia bentuknya seperti ini, lihat nih, di sini ada garis miring dan garis miring kan. Jadi, ini sudut yang bersesuaian adalah yang ini nih, sudut yang bersesuaian sama besar. Terus ada lagi kan, misalnya ada lagi nih sudut ini nih, sudut C sama sudut L, dia harus sama besar. Nah, sudut yang ini juga harus sama besar nih, kayak gitu. Nah, sisi yang bersesuaian mana sih? Sisi yang bersesuaian itu ini nih, AB JK. AB sama JK. Berarti nanti di sini ini AB sama dengan JK. Itu. Terus ada lagi AD. Sekarang AD. AD itu sama dengan mana? AD itu sama dengan JM. Itu kan? Terus DC. DC sama dengan siapa? DC itu sama dengan LM. Gitu kan? Terus DC sama dengan KL. Nah, udah kan? Udah ada 4. Berarti dia sisi yang sama besar itu adalah AB, AD, JM. Tadi sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi dia harus sama panjang. Terus sudut sekarang nih, sudutnya apa aja yang bersesuaian? Dia ada sudut D itu sama dengan sudut apa? Sudut M. Sudut A sama dengan sudut mana? Sudut J. Sudut L sama dengan sudut mana? Sudut C. Gitu kan? Terus sudut B sama dengan sudut mana? Sudut K. Bu, ini kok L duluan, ini B duluan, sama aja sih. Ini jelas mereka intinya sama pasangannya, yaitu L sama C, B sama K, J sama A, D sama M. Selanjutnya kita masuk ke contoh nih. Contoh soal. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Ini kita ketahui nih, ini kongruen. Jika panjang sisi AD-nya 12, terus DC-nya 13, EF-nya 22 cm, maka panjang EH sama dengan berapa? Gitu kan? EH itu yang ini nih. Kita bisa dapat panjang ini kalau misalkan ini kan ada garis GF. Garis GF kita cerminkan ke sini nih. Nah,
Jadi anggaplah garis GF ini pasti sama-sama dengan garis HEFGHI, misalkan ini I lah. Jadi kita punya EFHI. Nah, yang kita cari duluan adalah HI. HI itu sama dengan GF. Sedangkan kita lihat nih, GF itu diketahui nggak? GF itu kan nggak diketahui berapa panjangnya. Nah, sedangkan dia kongruen sama segitiga ABCD. Jadi otomatis GF ini kita cari dia sama dengan siapa sih di ABCD? Nah, GF ini dia yang ada siku-sikunya nih, siku-siku nih. Berarti otomatis yang ada siku-sikunya mana? D sama A. Yang bentuknya sama kan? Yang bentuknya sama, garis vertikal mendatar, vertikal berarti yang ini nih, yang ini kan AD. Berarti dia sama dengan AD. Berarti sama dengan berapa? GF itu AD-nya itu, AD ini kan 12 cm. Berarti HI adalah 12 cm. Seperti itu. Nah, sekarang saya punya garis ini nih. Jadi, saya gambar ulang ya. Gambar ulang. Ini ada gini ini. Itulah ya anggapnya. Di sini 22 cm. Ini tadi udah dapat 12 cm ya. Ini E, ini I, ini F, ini G, dan ini H. Nah, untuk dapat sekarang kita cari EI, ya kan? EI itu didapat dari EF dikurang sama I, EF dikurang sama IF. Jadi EF dikurang sama IF itu dapat EI. Nah, IF-nya berapa? IF yang ini nih, dari sini ke sini. IF ini nih, dari sini ke sini. Ini sama dengan GH. Nah, GH itu sama dengan siapa? Sekarang GH nih. GH. Tadi kan, IF itu sama dengan GH gitu kan. Nah, GH kita belum tahu nih. Nih, GH itu dia sama dengan, kalau di segitiga di trapesium ABCD dia sama dengan yang ini kan, ya kan, dia sama dengan DC gitu. Berarti ini berapa? Ini 13 cm. Berarti ini sama dengan 13 cm. Otomatis EI sama dengan berapa? EI sama dengan EF-nya 22 dikurang IF-nya sama dengan 13. Berarti sama dengan berapa? 22 dikurang 13 sama dengan 9. Gitu. Jadi udah dapat nih. Berarti kita punya segitiga nih. Segitiga siku-siku kan? Segitiga siku-siku. Ini I, ini gambarnya di sama ini aja deh, biar nggak bingung. Berarti kita punya segitiga ini kan, ini I, ini E, dan ini H. Yang ini 12 cm gitu kan. EI 3, EI tadi 9 cm. Yang ditanyakan adalah EH, ya kan. Nah, ya udah, ini pakai rumus Pitagoras deh. Rumus Pitagoras apa? EH kuadrat sama dengan HI kuadrat ditambah EI kuadrat.
Itu rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras adalah sisi miring. Sisi ini kan sisi miring. Sisi miring sama dengan sisi depan ditambah sisi samping. Dikuadratkan. Berarti ini 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 berapa? 144. Ditambah nih 81. Sama dengan berapa? 225. Ini baru EH pangkat 2. Berarti EH-nya berapa? Berarti EH sama dengan akar dari 225. Dengan berapa? 15 cm. Selesai. Kayak gitu. Itu yang didapat. Jadi EH sama dengan 15 cm. Kalau EH-nya 15 cm, kalau ini 15 cm, berarti CB berapa? CB juga 15 cm. Seperti itu. Oke, contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Jika gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Kalau kongruen berarti kan sisi yang bersesuaian sama, terus sudut yang bersesuaian sama, gitu kan. Sisi yang bersesuaian sama panjang, terus sudut yang bersesuaian dia sama besar. Nah, lihat nih, U sama V. U sama V di sini. U diapit oleh ini yang lihat. Dia gambarnya kan sama, cuma diputar gitu doang kan. Nah, sedangkan di sini 80 cm. 80 cm 135 75. Berarti sisanya berapa ini gitu kan? Gitu aja. Berarti kita cari ini deh biar dibutuhin, mungkin dibutuhin. Cari ini. Ini berapa? Ini didapat nih sudut yang sebelah sini, misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, H, gitu kan? Sudut D sama dengan berapa? Sudut D total kalau misalkan dia segi 4 itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Berarti ya udah sudut D itu adalah 360 derajat dikurang 80 dikurang 135 dikurang 75 derajat. Hasilnya berapa? 360 dikurang 80 berapa tuh? 280 dikurang 135 280 dikurang 135 145 dikurang 75. Berarti hasilnya adalah ini 70 derajat. Gitu ya, sudut D-nya 70 derajat. Nah, sekarang kita buat deh. Lihat. Sudut A sama dengan sudut yang mana nih? Sudut A diapit oleh yang garis. Lihat, perhatikan dia sama, bakal sama karena dia ada garis yang ini nih. Ini kan ada tanda ini nih. Ada tanda ini berarti kan sejajar. Bukan sejajar. Maksudnya dia sama panjang. Kalau ada tanda yang ini nih, ini berarti sama panjang. Berarti yang ini sama kayak ini kan? Sama panjang. Sedangkan ini 135, di sini 135. Otomatis yang sudut A dia sama dengan ini diapit oleh yang 135 sama garis ini kan. Berarti ini diapit oleh 135 sama garis yang sama panjang ini yang garis 2. Berarti sudut A sama dengan sudut G. Gitu. Sudut A yang ini sama dengan sudut G. Nah, sekarang 135. Nah, ini di sampingnya sudut 135, ini kan ada tanda yang sama juga nih. Sama kan? Berarti ini juga sama nih. Sorry. Nah, 135 berarti ini nih sama. Berarti otomatis sudut C, sudut B kan udah sama nih. Sudut B sama dengan sudut H. Gitu kan? Berarti sudut C sama dengan sudut mana? Sudut C sama dengan sudut E. Gitu kan?
Nah, sudut yang ini sisanya berarti kan sisanya sama sudut D dong. Sudut D berarti sisanya sama sudut F. Kayak gitu. Nah, sekarang U sama V. U itu kan sudut E. Berarti ditanyakan sudut E dan sudut F-nya sama dengan berapa, gitu kan? Nah, ya udah tinggal sudut E. Sudut E. Sudut E sama dengan sudut C kan, gitu kan? Sudut C berapa? Sudut C 75 derajat. Berarti dia sudut E sama dengan 75 derajat. Nah, sekarang V. V-nya itu kan berarti kan ini kan U. Sekarang V. V itu sama dengan sudut F. Nah, sudut F itu sama dengan sudut D. Tadi berapa sudut D? Sudut D adalah 70 derajat. Gitu deh, selesai. Berarti jawabannya 70 derajat. Oke, kalau kalian belum ngerti silahkan diulang-ulang pelan-pelan ya. Sekarang contoh yang ketiga. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Pertama, kongruen, syaratnya kongruen semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini semuanya udah sama panjang nih. Alasannya ini nih, ya kan? Nih. Sudah sama panjang. Karena alasannya yang pertama sudah sama panjang, berarti sisi yang bersesuaian sama panjang nih. Ini kan sama panjang nih, ini 5 cm, berarti ini 5 cm, semuanya 5 cm. Terus kalau di sini 5,5 berarti semuanya 5,5. Sedangkan berarti harus kongruen itu harus sama besar. Harus kalau di sininya 5 cm, berarti yang lainnya juga harus 5 cm. Ini berarti salah, gitu kan? Berarti pilihannya bukan A sama B. Berarti A sama C. Sekarang gitu kan? Pilihan A sama C. Yang pertama, syarat yang pertama. Sisi yang bersesuaian sama besar, sama panjang gitu kan? Panjang udah memenuhi sama-sama 5 cm. Sekarang sudut yang bersesuaian harus sama besar gitu kan? Sekarang lihat di sini diketahuinya di sini yang satu 50, yang satu 130 Bu, berarti salah dong gitu kan. Lihat dulu, 150 itu ada di sebelah sini nih, berarti kalau dia sudut bersesuaian 50-nya harusnya ada di sebelah sini, benar nggak? Nah, kita cari. Nah, yang namanya belah ketupat, berarti kan kalau di sini 50, yang ini juga 50 gitu kan. Pasti sama, belah ketupat itu sudut yang berhadapan sama besar. Otomatis berarti kan di sini 360 gitu kan, dikurang 50 dikurang 50 gitu kan. Berapa? 360 dikurang 50 sama dengan kurang 50 kan 260 gitu kan, 260 derajat. Karena dia ada dua sudut, dia kan sama besar, berarti kan langsung dibagi dua nih. Hasilnya berapa? 130 derajat. Otomatis sudut yang di sebelah sini itu adalah 130 derajat, yang ini juga 130 derajat. Kayak gitu. Nah, kalau di sini 130 dan 130 sama kan? Berarti ya udah, ini dia 130 derajat dan 50 derajat. Jadi benar kan? Jadi yang kalau disuruh ngejelasin kenapa, yang A-nya pertama sisi yang bersesuaian sama panjang, benar, dia sama-sama 5 cm. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar 130. Jadi maksudnya kalau misalkan kalian ngejelasinnya gini. Ini ada A, ini B, ini C, ini D. Ini E, ini F gitu kan. Ini G, ini H. Nah, sudut A itu harus sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut
gitu kan? Sudut G. Terus sudut B sama dengan sudut sudut B sama dengan sudut H. Sudut A sama dengan sudut H. Sudut B ini 50, berarti kan di sini 50 kan? Ini 130. Yang sini 50, yang ini 50 gitu kan? Berarti sudut B-nya sama dengan sudut B, ini sama dengan sudut E. Sudut C 130, dia sama dengan sudut F gitu kan? Ini sudut F. Terus sudut D sama dengan sudut E. Seperti itu. Jadi ngejelasinnya alasannya kayak gitu. Sisinya bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian itu sama besar. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan kekongruensi dua segitiga. Syaratnya kalau dua segitiga itu ada beberapa macam. Selain yang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar, dia bisa pakai ini nih. Yang pertama adalah sisi. Jadi maksudnya semua sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Jadi bisa dia sisi. Yang kedua, sisi sudut sisi. Jadi kalau misalkan ini bisa ditulis sisi gitu kan? Gitu. Nah, kalau yang ini jadi berarti sisi sudut sisi. Diapit. Yang ketiga, sudut sisi sudut gitu kan? Yang keempat itu sudut sisi. Dan yang kelima, kalau untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan salah satu sisi siku-sikunya bersesuaian sama panjang. Jadi kalau misalkan ini nih segitiga siku-siku gini nih, ini kan ada gini kan, sisi ini sama sisi ini udah sama, terus misalkan ini sama ini juga sama, pasti yang satunya juga sama. Kalau segitiga siku-siku itu sudah pasti gitu. Jadi kalau misalkan yang ini sama, ini juga sama, berarti dia pasti sama. Contohnya gini. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya ini nih, ABCDEF. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Kongruen itu tandanya begini, kongruen. Kalau misalkan dia nggak kongruen, berarti ini dicoret, tidak kongruen. Nah, buktikan kalau segitiga ABC dan DCE dia kongruen. Kongruen. Kita bisa pakai sisi sudut sisi kayak gitu kan? Bisa pakai ini nih. Bisa pakai ini, sisi sudut sisi sudut sisi. Kan? Oke. Nah, lihat. Yang pertama, paling gampang itu ABC sama DCE kan. Berarti yang atas nih, yang ini sama yang ini. Oke. Paling gampang adalah lihat tanda ini nih. Berarti garis DC, dari AB dulu deh. AB berarti AC ya. AC dia sama dengan AC ini kan sama kayak ini nih. Berarti AC sama dengan CE. Ya kan? Ini diketahui. Nggak perlu itu. Berarti kan ini sisi kan? Gitu. Terus yang kedua adalah sisi. Lihat. Terus ini nih, sudut ini nih. Sudut C sama sudut yang ini. Sudut DCE tes dulu ya.
sudut ACB dia sama dengan sudut DCE. Apa alasannya? Bertolak belakang. Bertolak belakang. Jadi kan ini sudut. Bertolak belakang udah pasti sama, Bu. Pasti. Sudut yang saling yang sama itu adalah pertama sahadap. Sahadap pasti sama. Terus berseberangan. Terus bertolak belakang itu pasti sama. Jadi sudut yang sahadap yang mana? Berarti sudutnya ngadepnya yang sama gitu kan. Sudut C sama, tapi dia harus ada garis sejajar. Misalkan kayak gini. Ini garis sejajar kan, ini sejajar. Yang sahadap mana sih? Yang sahadap adalah sudut di sini nggak ada yang sahadap. Gitu. Kalau sudut yang sahadap berarti nanti dia sudut yang ini harus sama-sama menghadap ke sana, tapi yang di sini adanya ini kan ini garis sejajar. Kalau dipotong kayak gini dia adanya berseberangan. Nah, kayak gini. Ini adalah dalam berseberangan. Yang ini juga dalam berseberangan ke sini. Jadi sebelah sini sama sebelah sini dalam berseberangan. Nah, coba kalian nanti baca-baca lagi di materi kelas 7 tentang sudut-sudut itu. Jadi bisa dicari dia ada sahadap, berseberangan, bertolak belakang. Nah, terus selanjutnya adalah ini nih, kan sama kan? Berarti ya udah dia BC sama dengan DC. Ini diketahui juga nih. Diketahui kan? Kalau diketahui berarti sisi. Nah, kita udah punya sisi, sudut sisi. Berarti dia udah pasti apa? Udah pasti segitiga ABC dia udah pasti kongruen sama segitiga DEC. Alasannya sisi, sudut, sisi. Seperti itu. Kayak gitu. Oke, jelas ya? Nah, materi selanjutnya contoh selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang ini nih. Buktikan QPS kongruen dengan QRS. Oke. Yang pertama kita cari di sini. QPS berarti QP sama dengan QR. Gitu kan? Kenapa QP sama dengan QR? Diketahui nih. Ini kan? Ada tandanya dia sama. Ini diketahui. Yang kedua, PS sama dengan RS. Gitu kan? Ini juga diketahui. Terus yang ketiga. Ini samanya diketahui nih. Yang ketiga, Bu mau sudut dong, sudut P sama sudut R. Dia sama kan, udah pasti sama? Belum tentu. Dia pasti sama-sama mana? Kalau misalkan kalian bilang kan layang-layang sudut yang saling berhadapan, ada sudut yang berhadapan yang kanan kiri itu dia pasti sama. Nah, kita belum tahu jelas kalau ini layang-layang. Kita belum tentu ini memang bentuknya kayak layang-layang, tapi kita kan nggak ada jaminan kalau itu pasti layang-layang. Jadi P sama R itu nggak bisa dipakai kecuali dia sahadap berseberangan terus bertolak belakang, itu udah pasti sama. Tapi kalau misalkan ini belum tentu sama. Nah, kita punya lagi QP. Coba kalau sisi mana lagi? Berarti kan kalau segitiga kan segitiga QPS berarti kan dia punya garis QS nih kan. Nah, garis QS di segitiga QPS dia sama dengan segitiga QRS kan. Berarti garis QS sama QS sama dong. Nah, ini berhimpit nih. Gitu kan?
berhimpit. Karena dia sama-sama ini pasti sama. Kenapa pasti sama? Karena dia berhimpit dari satu garis buat dua segitiga. Satu garis buat dua segitiga. Nah, udah deh, selesai kan minimal 3. Dia bisa sudut-sudut, bisa sisi-sisi, bisa bukan sudut-sudut ya. Sudut-sudut itu nggak bisa karena dia sudut itu kalau misalkan kalau sudutnya sama tapi ukurannya beda, itu kita bisa diperbesar kan. Kalau misalkan diperbesar dia sudutnya tetap sama tapi sisinya pasti beda, jadi nggak bisa kalau sudut. Nah, ini kita udah dapat nih, ini sisi, dan yang ini sisinya semua sama, berarti otomatis jadi segitiga QPS dia kongruen dengan segitiga QRS. Alasannya apa? Alasannya adalah sisi gitu cara membuktikannya. Jadi kalau misalkan kongruen di segitiga itu pasti pembuktian kenapa dia bisa kongruen dua-duanya. Kenapa kalau misalkan bentuknya sama, kongruennya kenapa gak, alasannya apa? Bisa sisi, bisa sisi sudut sisi, bisa sudut sisi sudut, bisa sudut sisi, atau bisa kalau dia segitiga siku-siku, sisi miring sama salah satu sisi siku-sikunya sama, berarti sisi yang satunya juga pasti sama. Jadi nanti otomatis dia kayak sisi gitu sih, kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kalian kurang jelas, silahkan diulang-ulang video ini atau langsung tanyakan ke guru kalian ya. Kita akhiri materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jadi layang-layang terbangnya di atas.